Satu kamar La mandi. haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum. Nah, ini kamar mandi legend ya, teman-teman. Astagfirullah. Mundur dulu. Hah? Mana lu, Rah? Eh, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu dan salam terobos. Masih di tim terobos mitos. Malam hari ini barengan saya Lurah Goib dan kameramen kita, editor kita Aceh atau Ari Witendri. Kita akan mencoba mentelusuri sebuah bangunan gedung yang dulunya bekas wahana yang ada di wilayah Bandung. Di mana? Di balik terbengkalainya bangunan di belakang saya ini banyak sekali cerita misteri yang belum terpecahkan hingga membuat rasa penasaran kita untuk menelusuri tempat ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita agar channel kita lebih berkembang untuk kedepannya. Salam terobos. Mengajak teman-teman jalan-jalan di malam hari ini menelusuri sebuah gedung yang benar-benar ada di tengah hutan. Dan gedung ini dibangun di sekitaran tahun 2000-an. Terbengkalai sebelum COVID-19 melanda di Indonesia, teman-teman. Sekitaran 2018. Dulu pemilik gedung ini atau yang sempat membangun gedung ini bertujuan untuk sebuah wahana bermain untuk anak-anak, juga wahana bermain keluarga. Dan yang membangun tempat ini pun salah satu crazy rich atau salah satu orang, bisa disebut salah satu dari 9 naga yang ada di Indonesia. Dan bagaimana gedung ini bisa terbengkalai? Ada cerita apa di gedung ini? Dan dulunya pun katanya sih menurut narasumber kita banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami oleh pengunjung di tempat ini. Salah satunya pengunjung yang tiba-tiba terjatuh di parkiran area ini. Dan gedungnya pun kalian lihat seperti ini, teman-teman. astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, apa cek? Kayak ada suara di belakang, Pak Lurah. Allahu Astagfirullahaladzim. Akbar. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya rijal mulkoib. Allah. Innahu min Sulaiman. Mungkin kalian ingin berinteraksi dengan saya, wahai sosok jin goib yang ada di tempat ini. Tolong, jikalau kalian ingin berkomunikasi, bermediasi dengan kita yang ada di sini, silahkan tunjukkan perwujudan kalian senampak-nampaknya, sepadat-padatnya. Udah, Lurah, udah. Oke, Ya, lanjut ke. next kita lanjut cerita. Ini kita telusuri gedung lantai bawah. Ya. Cerita kita sampai tadi ada beberapa pengunjung yang mungkin terjatuh di tempat ini ya. Ya. Nah, dan itu pun hampir dialami, kata narasumber sih, hampir setiap bulannya memakan sebuah korban jiwa di tempat ini. Di tempat ini ya, Pak. Ya, dan ada cerita juga di waktu-waktu dekat ini ada beberapa kreator yang sempat membuat konten video di tempat ini pun mengalami sebuah kecelakaan di tempat ini. Dan saya pun sebagai kreator pun ya, saya pun pernah mengalami sebuah insiden yang di luar ekspektasi saya, yaitu terjatuhnya saya dari lantai 4 di gedung ini. Kejadian itu pada tahun 2022. Katanya di sini ada salah satu kamar mandi legend. Betul, ada salah satu kamar mandi legend. Betul gak, Pak Lurah? Dan di mana di kamar mandi itu konon sih jadinya merinding. Wah, kalau nyeritain kamar mandi legend, sumpah merinding. Ini lokasinya ada di sebelah. Bisa lihat sih, langsung begitu ada pertanyaan tentang kamar mandi legend, merinding. Oke lah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya sih ada sosok hitam yang menguasai area ini. Entah sosok apa,
tentunya sih sosok jin ya, mungkin jin yang menunggu tempat ini. Wajar lah, tempat yang dibiarkan terbengkalai, tak terawat, ya, dihuni oleh beberapa sosok-sosok gaib. Dan kita pun harus percaya dengan adanya gaib, karena kita berdekatan dengan alam gaib. Tuhan kita pun juga gaib. Yuk next, kita tunjukkan teman-teman. Nah, ini geng, yang namanya kamar mandi legend itu tersebut. Ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lurah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ada apa Lurah? Saya melihat ada sekelebat, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. seperti ada bayangan, Cik, di depan. Yuk, coba tunjukkan. Ini kita mau mulai masuki. Ini dulu area toilet atau kamar mandi ya, untuk pengunjung. Auranya pun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin ini kamar mandi yang ada di lantai bawah. Gemericik air pun sungai terdengar ya. Teringat gedung ini pun didirikan di atas sungai teman-teman. Dan sungai ini adalah salah satu sungai yang mungkin bisa dibilang sungai keramat ya, dimana sungai ini banyak sekali batu-batuan andesit di sekelilingnya, benar-benar di bawah lembah teman-teman. Dan airnya sangat jernih sekali, karena tepat di atas sana ada sebuah sumber mata air yang untuk air bersih masyarakat yang ada di sekitar sini. Nanti kita spill lagi ya. Nanti kita spill sungainya ini. Ini salah satu kamar mandi. Assalamualaikum. Nah, ini kamar mandi lagi nih teman-teman. Mundur dulu. Hah? Mana Lurah? Kenapa? Hah? Next mungkin Cik. Ini tepat jam berapa? Allah. Ini jam 1 guys. Kita jam 1 Cik. Jadi bentar. Kayaknya kita next saja, lanjut di lantai 2. Bukan kita takut Cik, kita jadi jaga kondisi juga kan. Ini juga baru di auranya. lantai 1 teman-teman ya. Ini ada beberapa lantai per Lurah. Kita di sini ada 4 lantai. 4 lantai sama rooftop yang di atas Iya. ya Lurah. 5 lantai. Iya. Oke next yuk. Oke. Mungkin kita lihat lokasi Kita yang selanjutnya. Kita coba naik di lantai 2 ya. Kita naik ke lantai 2. Kalau bangunannya sih hampir sama ya. Struktur bangunannya hampir sama. Cuman yang di lantai 2 agak sedikit berbeda teman-teman. Dimana di lantai 2 pun nanti ada sebuah titik lokasi yang dimana di situ benar-benar ada sebuah kejadian nyata, fakta ya. Di saat tempat ini masih aktif, dulu full kaca ini. Dulu full kaca, ya? keliling full kaca. Ini memang wahana edukasi untuk anak-anak dulu. Dan di tempat di pojok sana itu waterboom. Waterboom. Ya, ada satu titik lokasi di masa aktifnya banyak memakan korban. Hingga korban di tempat ini pun tidak hanya 1-2 orang yang meninggal di tempat ini semasa aktif. Sampai semasa tidak aktifnya pun masih tetap memakan korban jiwa. Dan di area gedung di atas itu diyakini dihuni oleh sosok hitam besar. Dan gedung ini pun diyakini sebagian masyarakat yang ada di sekitar sini dikelilingi sebuah ular besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya rijal mulkoib. Sir, zat, sifat. Bila mana kalian ada dan merasa terganggu dengan kehadiran kita, tunjukkanlah eksistensi kalian, benturkanlah energi kalian. Kami di sini hanya ingin menelusuri tempat ini untuk membongkar sebuah mitos, sebuah misteri yang ada di tempat ini. Allah. Udah. Yuk Lurah, kita ke tempat yang lain. Yuk, kita naik ke lantai 2 ya. Allah. Oke, sambil jalan guys, next kita ke lantai 2 teman-teman. Ya. Waktu pun semakin malam, kabutnya bisa terlihat
kabut juga semakin tebal untuk turun di Iya, tempat ini. betul. Ya. Oh. Ini teman-teman kita menuju tangganya. Ini kita menuju ke lantai 2 atau Lantai 2 ya. kita Lantai 2. menuju ke lantai 2 yang Dan di mana di lantai 2 ini kita harus penuh hati-hati ya. Karena memang sekarang udah nggak ada pengaman-pengamannya. Jadi ini dulu full kaca. Full kaca, banyak sekali patung-patung di sini. Ini full kaca. Allah. Full kaca nih. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat. Dan antara bangunan lantai 1, lantai 2, 3. Nah, ini lantai 2 ya. Ya. Ini kita di lantai 2, 2, 3, 4 ya. Itu hampir sama guys strukturnya. Hampir sama strukturnya. Hampir sama strukturnya. Dan mungkin saat ini sebagian tempat ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sekitar sini untuk berkebun, mencangkok sebuah tanaman seperti ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Tolong agak antisipasi, waspada ya. Ada suara menang. Ada yang nangis bro. Di mana cek? Ada sini. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Saya pun juga merasakan seperti itu cek. Ada suara tangisan cek. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, seperti ada yang menyambut kita, Cek. Aduh. Oke, tenang. Tenang. Tenang, Cek. Ya Rijal Ghaib, kau sudah tampakkan dirimu. Tolong sekali lagi, jikalau memang kau ingin berinteraksi dengan kami atau menunjukkan eksistensi kalian, silakan berikan saya perwujudan lagi, sepadat-padatnya, sesingkat-singkatnya. Jangan takut, tetap santai, tenang. Nggak ada jin yang bisa membunuh manusia. Betul. Atau mencelakai manusia, kecuali manusianya yang kurang kuat keimanannya. Betul. Kita tetap harus percaya Tuhanlah yang lebih kuat ya, dan kita manusia diciptakan lebih tinggi derajatnya daripada jin atau makhluk-makhluk gaib yang ada di sini. Yuk, kita jalan lagi, ini lantainya. Dan ini kalau secara logika mungkin sewaktu terbengkalai banyaknya kecelakaan, kita lihat struktur tangganya ya. Ini mungkin kita di lantai 2-nya seperti ini. Kita naik aja langsung ya. Oke. Kita next. Kita langsung naik. Ini lantai 2-nya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Dan ini pun sudah nggak ada batasnya, dan beberapa properti seperti keramik sudah pada hancur ya. Dulu di sini kaca-kaca semua. Oh, ini kaca semua ya? Ya, kaca-kaca semua. Pinggir-pinggir ini kaca semua ya? Kaca semua. Nah, ini kalau secara struktural ya, itu kenapa menimbulkan kecelakaan? Mungkin sewaktu kalian teman-teman mungkin bisa lihat tangga ini. Kalau turun dari atas, harusnya turunnya di sini kan? Nah, bisa ditengok nih, tunjukkan ke penonton. Nah, harusnya sini, tapi ini enggak. Tangga ini dibuat muter. Jadi ini yang menimbulkan banyak kecelakaan. Kemungkinan seperti itu ya. Karena ini harusnya turun, kalau turun dari atas harusnya muter dulu. Harusnya ke sini langsung. Harusnya tangga itu muternya langsung ke sini ya? Ke sini, betul. Tapi ini enggak, harus berputar ke sana. Gitu. Dan saya pernah mengalami terjatuhnya itu dari atas ini. Pak Lurah pernah? Pernah. Dari atas ini? Dari atas ini 2002 sampai jatuh di bawah. Sampai ke lantai bawah?
Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Seperti itu. Jadi ini kalau kita berpikir positif ya, ini tapi kalau kita bicara tentang hal gaibnya, mungkin itu adalah kelalaian kita. Allahu Akbar, Astagfirullah, ada sebuah lemparan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. 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 Ya Musrofal Jin. Jadi merinding kayak gini lurah. Ada suara seperti lemparan. Weh, siapa itu? Ada sekelebatan sini lurah. Hati-hati dan kita harus waspada, jangan sampai kita lalai karena yang ditakutin kita bisa terjebak. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Oke, next ya, kita sambil cerita. Dan menariknya teman-teman, di lantai yang ketiga, kamar mandi tidak hanya di ujung, beda dengan lantai 1 dan 2. Kamar mandinya ada di ujung. Kalau di sini kamar mandi ada di tengah ya, di tengah-tengah seperti ini teman-teman. Jadi kiri kanan ya. Dan suatu kejadian pada sewaktu tempat ini aktif, pernah ditemukan seorang wanita beserta anaknya meninggal di tempat ini, dan wanita itu dalam keadaan hamil. Allah. Sering wanita itu memunculkan diri di tempat ini. Nah, motif kematian seorang wanita itu belum diketahui sampai sekarang. Dan Sampai berita sekarang itu belum pun diketahui. tidak dipublikasikan karena langsung ditutup oleh salah satu pemilik wana ini. Karena memang pemilik wana ini adalah salah satu kresirik. Kalau itu sampai dipublikasikan, mungkin wana ini sudah ditutup dari dulunya. Seperti itu. Ya. Kita coba masuk. Next kita lihat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagian udah pada hancur. Udah pada hancur ya. Kondisinya seperti ini. Suasananya, auranya. Ini dulu yang pria di sebelah kanan, dan sebelah kirinya adalah kamar mandi wanita. Oh, ini yang pria. Ya, ini yang pria. Ya, yang pria. Assalamualaikum. Dan ini yang wanita. Ini yang wanita. Ada seperti bekas tempat ritual, karena saya melihat ada beberapa dupa di sini teman-teman. Nggak tahu ini kreator atau memang ritual, karena memang ada bekas dupa, geng. Ada bekas dupa. Nah. Bekas dupa, teman-teman. Allah Akbar. Ya, karena memang kata penjaganya sih semasa ini sudah tidak aktif, banyak sekali orang-orang yang berritual di tempat ini. Katanya banyak orang yang mempercayai tempat ini kalau untuk ritual atau memperdalam ilmu spiritualnya. Tapi biasanya sih di hutan atau di lembah atau di gua ya. Tapi enggak, ini orang memperdalam ilmu spiritualnya bikin unggah di bangunan. Ini yang aneh. Tapi ini terkenalnya katanya gedung yang sering digunakan untuk ritual satanik, Lurah. Apakah benar itu, Lurah? Betul. Itu katanya ya. Katanya. Sataniknya ya. Kalau ritual satanik, kalau itu kan sebenarnya budaya luar sih. Budaya luar, di mana ritual satanik adalah ritual mengabdi pemujaan iblis. Seperti itu. Next kita naik ke lantai berikutnya. Nah, sambil mempersingkat waktu ya guys, karena waktu udah malam benar-benar. Ini udah menunjukkan hampir jam 2 teman-teman. Jam 11, hampir jam 12 ya. Jam 12 gimana, ini hampir jam 2 teman-teman. Ya Allah, tadi kita start jam 2. Ya Allah, udah jam 2 geng. Si Aceh kayaknya baterainya waktunya diganti. Astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman, kita akhirnya sampai di lantai 4. Teman-teman, udah di lantai 4. 4. Ya, ini banyak sekali grafiti seperti ini, mungkin dari anak-anak muda atau warga yang berkunjung ke tempat ini, yang mencoret-coret bangunan ini. Tapi sangat disayangkan ya. Mungkin dari salah satu keluarga pemiliknya, ini sangat disayangkan kalau dibiarkan terbengkalai.
Dan luas tempat ini semuanya adalah 34 hektar. Betul. Kita coba lihat Dan suara ini. nah, Air, air kita tunjukkan. Ini benar-benar kita Oh, ada Lurah. di bawah lembah ya. Ini jujur geng, Tapi hati-hati guys. ini gak ada sama sekali dinding penahan geng ya. Ini semuanya udah hancur, gak ada dinding penahan teman-teman. Nggak ada. Nggak ada pembatas, nggak ada Gak ada pembatas. pembatas geng. Dulunya ini kaca, semuanya kaca tebal teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sungainya ada di bawah ini. Bisa dilihat. Bismillah. Oh. Dan suara Wow. aliran sungai pun terdengar. Wow. Ini benar-benar kita ada di sisi tebing ya. Allah. Mungkin teman-teman yang memiliki ilmu spiritual atau mempercayai sebuah keyakinan seperti kejawen dan lain sebagainya, mungkin teman-teman bisa nilai sendiri tempat ini seperti apa ya. Karena kalau sebuah bangunan yang dibangun di atas sungai itu seperti apa, tingkat kemistisannya seperti apa, kalian pasti tahu. Dan ini dulu adalah sebuah tempat wahana edukasi juga, area permainan seperti ini. Nah, kalau masuk ke sini suasananya agak panas, bisa merasakan energinya. Panas, ya. Demi Allah. Seperti ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Nah, seperti ini ya. Dan baunya pun agak sedikit bau amis atau bau anyir, seperti bau ular. Saya pun juga heran, teman-teman, apakah tempat ini sempat seperti yang diceritakan masyarakat tadi, katanya gedung ini dikelilingi oleh seekor ular besar. Bu amis, Lurah. Kita keluar aja. Tiba-tiba merinding sampai ke sini, Cek. Ya Allah. Tapi hati-hati, Cek, sambil fokus kita sama jalannya ya. Allah. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan sesingkat itu, teman-teman ya. Kita sudah sampai di lantai 4 dan tangga itu menuju ke rooftop, teman-teman. Ya. Rooftop atau lantai bagian atas. Ya. Next ya, Lurah ya. Iya. Oke, kita sambil turun sambil kita ceritakan mungkin sedikit cerita lagi yang belum kita sampaikan ini tadi ya, tentang gedung ini, tentang bangunan ini. Ya. Jadi itu beberapa kejadian yang sempat kita dapatkan informasinya dari beberapa narasumber yang sempat kita interogasi. Ya. Akhirnya kita menginvestigasi tempat ini ya, untuk kita buatkan video. Mungkin untuk keluarga atau kerabat salah satu pemilik tempat ini, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kita terhadap penonton kita. Untuk teman-teman jangan lupa sekali lagi di tengah-tengah video kita ya, kalian jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan tanda notifikasinya, yaitu lonceng ya, lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan notif di saat kita upload video-video kita terbaru. Dan kalian sudah mendukung kita dengan subscribe kalian agar channel kita lebih berkembang ke depannya. Next, jangan kemana-mana, kita lanjut bercerita lagi. Adanya beberapa kejadian di tempat ini semenjak bangunan ini didirikan oleh salah satu crazy rich yang ada di Indonesia. Kejadian-kejadian yang sempat memakan korban jiwa di salah satu wahana edukasi permainan anak dan keluarga yang ada di wilayah Bandung. Hingga gedung ini tidak beroperasi lagi atau sudah dibiarkan terbengkalai, masih meninggalkan kisah-kisah seperti bulan lalu di mana sempat ditemukan mayat di area tempat ini. Rasa penasaran yang begitu besar untuk membongkar sebuah mitos dan misteri di tempat ini menjadi kita lebih semangat untuk menelusuri tempat ini. Si Magic, sosok hitam yang menyelimuti dan sering meneror warga, juga beberapa konten kreator, sempat mengalami sebuah kejadian di luar ekspektasi mereka, atau bisa dibilang kejadian di luar nalar.
adanya sosok ular besar yang diyakini dulunya menyelimuti gedung ini atau menunggu gedung ini. Seorang pemilik tempat ini sering melakukan ritual. Entah ritual dengan tujuan apa, atau untuk menarik pengunjung agar tempat ini ramai, atau ritual yang lainnya. Itu pun masih menjadi tanda tanya. Sebuah gua kecil tempat ritual sang pemilik ada di dekat lokasi ini. Terima kasih buat teman-teman keluarga besar tim Terobos Mitos sudah menyimak video kita di malam hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu terhibur dengan tontonan dan tayangan kita. Apabila ada salah kata, salah ucap, kita dari tim Terobos Mitos hanyalah manusia biasa. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhir kata wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam rahayu. Rayu. Salam Terobos.